Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Cucu Elia, yang kita akan melanjutkan pekabaran dari kitab Wahyu. Dan pada saat ini kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ke-7 terkait dengan materai dan pemeteraian. Namun saya ingin memberi judul pasal 7 ini dengan pakaian jubah putih, atau pakailah jubah putih, ya. Baik saudaraku sekalian, sebelumnya saya ingin kita mengajak untuk berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus bila mana kami belajar dari firman Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehidupan kami dan bagaimana Tuhan merancang yang terbaik untuk hidup kami saat ini dan pada masa akan datang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur boleh menikmati waktu-waktu yang terbaik pada pekan ini, di mana saya menyaksikan bahwa sekarang ini pandemi sudah mulai berakhir kelihatannya. Ya, penurunan daripada angka-angka yang terpapar, demikian juga yang Tuhan izinkan meninggal dunia, sudah semakin menurun. Dan kita layak menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, Wahyu pasal 7 tentunya berbicara tentang rencana Allah, tentang bagaimana umat Allah yang setia hendak diselamatkan secara khusus oleh Allah dengan cara Allah menyiapkan sebuah perangkat atau sebuah proses dengan pemeteraian, meletakkan meterai kepada mereka. Dan mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dari pasal yang ke-7, ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku, melihat beberapa ayat yang baru saja saya bacakan dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-3 menggambarkan bagaimana Allah sedang menahan, mengupayakan jangan sampai umat-umat Allah yang setia ini terbabit binasa. Ya. Jadi mereka sedang diusahakan dengan cara menahan dulu, ya, menahan dulu segala bencana yang akan menimpa dunia ini, agar jangan sampai mereka yang setia terbabit juga. Ya. Jadi mereka harus dimeteraikan dulu. Ya, dengan cara inilah mereka akan dipastikan, dijamin agar mereka, orang-orang yang setia ini, tetap mendapat keselamatan. Nah, saudaraku sekalian, memang kata-kata yang digunakan di sana disebutkan keempat penjuru bumi, artinya keseluruhan dunia, ya. 4 mata angin, ya, ini menunjukkan kuasa-kuasa bencana alam yang bisa terjadi dan memang sudah pernah terjadi dan sedang terjadi sekarang ini, sedang bertiup di dunia ini dan sedang merusak. Tetapi tahan dulu, artinya ada satu peristiwa yang besar yang mungkin saja akan membinasakan seluruh umat manusia. Tapi tahan dulu, ya. Begitu kira-kira gambaran suasana pekabaran ini. Jadi tunggu dulu, karena ada seorang malaikat yang muncul dan membawa meterai, dan meterai itu adalah sebuah jaminan untuk umat Allah dapat diselamatkan.
Ayat 3 tadi katakan, jangan rusakkan dulu bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan. Dan apa arti pemeteraian? Apa maksud meterai ini? Ya, pada pasal yang ke-6 kita sudah belajar tentang meterai-meterai, ya. Dan meterai yang dimaksudkan itu adalah gulungan Alkitab yang ditutup, ya, di-seal atau dimeterai dengan maksud supaya tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Dan hanya kuasa Anak Domba rupanya yang bisa membuka meterai itu. Jadi itu artinya memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menggugat, membuka, ya. Dalam arti itu juga pemeteraian adalah memastikan bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia ini tidak akan terganggu lagi sekalipun ada bencana yang paling dahsyat. Mereka akan menjadi orang-orang yang setia. Sama rupanya seperti Nabi Daniel dan kawan-kawannya. Sama seperti Ayub, ya, yang di dalam goncangan yang hebat mereka mau tetap setia. Itulah maksud daripada pemeteraian ini. Jadi saudaraku sekalian, sederhana saja, jangan terlalu berat berpikir tentang waduh, membaca pasal-pasal Wahyu ini banyak hal yang terlalu rumit untuk dibicarakan. Tidak, saudaraku sekalian. Lihat maksudnya, maksud yang indah dari Tuhan bagaimana menyelamatkan umat-umat Allah yang percaya dan mau tetap setia. Jadi Allah menyiapkan perangkat ini, yaitu pemeteraian. Nah, saudaraku sekalian, mari kita maju lagi. Rupanya di dalam kitab Wahyu, pemeteraian itu diletakkan atau membuat sebuah tanda meterai itu pada seseorang, pada kelompok umat ini dengan diletakkannya atau dibubuhkannya di dahi, ya. Dan meterai di dahi itu, ya, ada 8 kata dahi muncul dalam kitab Wahyu, dan membandingkan pemakaian penggunaan membubuhkan sebuah tanda di dahi ini dengan kitab yang lain oleh penulis Alkitab lainnya, yaitu Yehezkiel, bahwa ada penandaan itu seperti yang pernah terjadi. Jadi saudaraku sekalian, pewahyu atau penulis wahyu bukan mendadak membuat sebuah pernyataan atau sebuah pola yang baru. Tidak, karena penulis Alkitab sebelumnya sudah melakukan pola yang sama yang diilhami oleh Allah. Jadi menandai seseorang umat Allah dengan sebuah tanda di dahinya bukan hal yang baru. Nah, mari kita lihat saudaraku sekalian. Dalam kitab Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasal 9 ayat yang ke-4 contohnya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kemudian Yehezkiel 9 ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudaraku, menarik sekali, ya, bahwa pada zaman Nabi Yehezkiel pernah membuat pekabaran tentang menuliskan tanda dengan huruf T di dahi umat Allah yang akan diselamatkan. Mengapa di dahi dan mengapa huruf T? Ya, kita mundur kembali ke kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu memang, ya, pemeteraian itu atau pemberian tanda itu diletakkan atau dibubuhkan ke dahi. Contohnya Wahyu pasal 13 ayat 6. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Wah, ini ada meterai yang lain. Meterai dari sebuah tanda lawan daripada meterai yang asli, ya. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya.
Jadi saudaraku sekalian, penandaan pada dahi itu adalah hal yang lumrah yang dibicarakan oleh para penulis kitab suci, karena itu cara bagaimana umat Allah memiliki pemikiran, ya. Karena dahi ini tentu adalah tempatnya seseorang menyimpan berbagai memori, ya, menyimpan keimanan mereka, keyakinan mereka, ya, dan cara berpikir kita ada di kepala kita. Jadi ini adalah simbolis, ya, karena memang banyak pernyataan dalam kitab suci atau khususnya kitab Wahyu bersifat simbolis. Jadi ini berbicara tentang karakter umat Allah, ya, yang mana dia sudah memahami, melakukan, membiasakan, dan menjadi karakter mereka. Kehidupan tabiat mereka itu sudah serupa dengan tabiat Kristus. Itulah tanda di dahi mereka. Dan mengapa secara khusus kalau tadi di dalam kitab Wahyu pasal 14 tanda itu namanya di dahi itu dengan nama, ya, dengan nama Yesus anak domba dan nama Bapaknya, tapi dalam Yeskiel itu dengan huruf T, ya. Ini sebenarnya mirip-mirip aja, saudaraku sekalian. Saya ingin membagikan sebuah pemikiran begini, bahwa kalau abjad T itu di dalam bahasa Indonesia tentu saja huruf T itu berada, ya, di bagian-bagian akhir barangkali, tetapi bukan paling akhir. Di dalam tulisan Yunani juga huruf T bukanlah sesuatu tulisan yang sangat spesial, karena bukan juga awal, bukan juga akhir. Tapi T dalam bahasa Ibrani, karena ini Yeskiel dalam tulisan bahasa Ibrani, huruf T adalah huruf tau yang adalah huruf terakhir daripada abjad Ibrani. Dan ini menunjukkan sebuah pesan dalam simbol, ya, bahwa yang dimaksudkan huruf T itu adalah orang-orang yang diberi tanda sebagai umat yang sisa, yaitu umat yang terakhir yang mau mempertahankan kebenaran. Ya, ada banyak orang yang mungkin setia, tetapi oleh karena tekanan, oleh karena siksaan, oleh karena aniaya, mereka meninggalkan kebenaran. Tetapi masih ada yang sisa, yang terakhir yang mau bertahan. Itulah sebabnya menggunakan tanda simbol huruf T, huruf terakhir. Di gelombang dunia yang terakhir ini, ya, ada kelompok umat yang mau bertahan, mempertahankan kebenaran sekalipun dalam kesulitan, bahkan ditahan oleh Tuhan berbagai bencana ini yang bisa membawa mereka begitu berat hidupnya, tapi tahan dulu. Nanti kalau sudah dimeteraikan, mereka benar-benar siap untuk menghadapi kesulitan hidup. Nah, itu sebabnya pemeteraian itu dalam Perjanjian Baru lebih fokus kepada bagaimana Roh Kudus menanamkan kebenaran kepada kita. Jadi pemeteraian itu merupakan gambaran usaha dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sekarang kita bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, dua ayat ini kesannya adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya bahwa seseorang, umat Allah itu oleh karena tuntunan, oleh bimbingan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, sanggup untuk menerima kebenaran dan menghidupkan kebenaran di dalam, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam perbuatan. Itu sebabnya kalau Wahyu menyebutnya tandanya bukan hanya di dahi, tapi di dahi dan di tangan. Artinya di dalam pemikiran dan juga dalam perbuatan. Saudaraku. Itulah pemeteraian sesungguhnya. Baik saudaraku sekalian, siapa saja yang dimeteraikan itu, inilah menjadi persoalan. Banyak catatan-catatan tafsir yang dibuat oleh banyak penulis Kristen
dan tentu para teolog yang mencoba menggali lebih dalam, ya. Dikatakan, dan aku mendengar mereka yang mau dimeteraikan itu, jumlah mereka dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada dari suku Yehuda, Ruben, Gad, ya. Dalam ayat 5 sampai ayat 8, ya. Disebutkan suku Asher, suku Naftali 12.000, Manase juga 12.000, Simeon juga 12.000, suku Lewi, suku Isakar 12.000, suku Zebulon, suku Yusuf, dan suku Benjamin sama jumlahnya 12.000 orang. Dan totalnya 12.000 dikali 12 suku 144.000. Jadi yang selamat itu yaitu orang yang dimeteraikan oleh Allah, jumlahnya hanya 144.000. Begitu kata catatan ayat ini. Sehingga ada banyak orang yang menganggap dan menafsirkan percaya bahwa hanya 144.000 saja yang selamat. Namun saudaraku sekalian, sedemikian kecil kelihatannya yang diselamatkan itu. Maka saya punya pemikiran melanjutkan ayat ini jangan stop sampai di sini, ya. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Apa yang dikatakan ayat tadi? Aku melihat kumpulan besar orang banyak. Dikatakan tadi 144.000, ya. Rupanya saudaraku sekalian, ayat yang tadi 144.000, ayat yang ke-4 mengatakan jumlah itu aku mendengar. Berapa? Oh, 144.000. Lalu dalam ayat 9, aku melihat, oh banyak sekali. Jadi simbol bagi saya itu adalah 144.000 adalah simbol orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel rohani, ya. Jumlahnya sungguh amat besar. Dari mana? Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi jangan kecewa saudaraku sekalian. Sedikit, jangan-jangan saya nggak masuk. Jangan-jangan saya juga nggak ada keturunan Ruben, nggak masuk keturunan Lewi, dan lain sebagainya. Ya saya orang Bandung, saya orang Jawa Barat, jangan-jangan nggak ada keturunan dari situ. Jadi jangan kecewa, karena Tuhan memiliki kelompok yang besar. Aku melihat begitu besar kumpulan orang banyak itu dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memakai jubah putih. Itu yang penting, ya. Bahwa kelompok itu adalah kelompok yang memakai jubah putih, yang memegang daun palem, yaitu orang-orang yang mengalami perjuangan hebat, begitu berat, tetapi mereka mengalami kemenangan. Mereka memakai jubah putih dalam arti mereka memiliki tabiat yang murni, yang dimurnikan oleh berbagai tantangan yang begitu berat, tetapi Roh Tuhan menyanggupkan mereka melewatinya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Keselamatan yang juga disediakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Anak Domba itu. Dan ayat-ayat selanjutnya, ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur di hadapan tahta dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Lihat, warga sorga mengagungkan, menghormati dan menyembah Allah yang telah menyelamatkan umat-umat di dunia ini yang penuh pergumulan. Mereka bersuka cita yang melihat keselamatan itu. Dan kemudian mereka yang sedang menyembah Allah itu, yang sedang mengadakan puji-pujian kepada Allah itu bertanya, tadi kelompok yang besar tadi itu, yang disebut sebagai 144.000 kelompok mereka itu, sesungguhnya siapa mereka? Ditanya lagi, sebetulnya tadi sudah ada penjelasan.
Tapi ini yang bertanya adalah keempat makhluk dan tua-tua tadi yang disebutkan ayat 11. Mereka tanya, siapa? Dari mana mereka datangnya? Oh, jawabannya demikian. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa. Saudara dan saya bisa masuk di dalamnya, yaitu mereka yang mau bertahan dalam kebenaran. Mereka harus bisa mengalami kesusahan besar tetapi melewatinya dengan kemenangan, sehingga mereka memegang daun-daun palem, tanda kemenangan, saudaraku sekalian. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya mengalami kesulitan hidup, dan kesulitan itu oleh karena mempertahankan kebenaran, jangan pernah kecewa. Itu jangan, dan memang benar itu adalah sebuah tanda bahwa saudara sedang dalam proses pemeteraian. Saudaraku, mereka yang dimeteraikan itu ada jaminan berkat. Dalam ayat 15-17 dikatakan apa saja jaminannya. Mereka akan mendapat berkat oleh karena yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah di atas mereka. Itu yang pertama. Menyiapkan tempat buat mereka yang begitu indah. Yang kedua, ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Luar biasa, karena mereka sudah melewati tekanan dan aniaya, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yang keempat, ayat 17, dan anak domba itu ada di tengah-tengah mereka, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Tuhan sendiri akan memelihara, menjaga mereka, menjamin mereka. Dan ayat yang terakhir adalah Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesusahan yang mereka akan alami. Itulah surga yang mulia yang disediakan buat saudara dan saya yang mau percaya dan mau setia, teguh, beriman, dan penuh persandaran pada Tuhan. Saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan yang kita ambil dari Wahyu pasal yang ke-7. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajak kami untuk penuh penyerahan pada Tuhan dan siap oleh Roh Kudus kami boleh dimeteraikan menjadi orang-orang yang mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan oleh karena kami rindu menyatakan hidup kami penuh penyerahan dan sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan dan bahkan aniaya, bila mana kami setia kepada Tuhan, Tuhan sedang menjamin kami dan memeteraikan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada kami hari ini. Biarlah kami penuh sukacita menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.